Bekas pejuang ini macam-macam saja. Untung tadi malam tentara masih mau beri isyarat. Kalau Iskandar dia tembak, bagaimana? Mungkin dia tidak tahu ada jam malam. Jam malam atau tidak? Kalau disuruh berhenti, kita harus berhenti. Tapi siapa yang mau ditahan, Ayah? Kalau tunanganmu ketembak, siapa yang nangis? Iskandar ini mesti lekas-lekas disuruh kerja. Sekolah saja dia kembali ya? Biarlah dia melihat-lihat dulu. Orang seperti dia jangan dibiarkan nganggur. Nanti bisa rusak ya. Godaan terlalu banyak. Apa tidak baik tanyakan orangnya? Apakah dia sudah bangun? Eh? Sudah siang, Apakah dia sudah bangun? Mengapa kau, Bungamu kupetikkan. Bunga semacam ini ditulung juga banyak. apa kerjamu selain memetik bunga? Main-main, mengejar-ngejar ayam orang-orang kampung. Aku punya teman-teman baik, Gafar, Ija, dan Gunawan komandan kami. Ini dia ayamnya kembali. Bulunya bagus tuh. Yang seekor ini bangsa bandel. Sebentar-sebentar suka lari. Pak, tapi ini gemuk, Pak. Gaji banyak. Kalau Bapak mau, bawa. Oh, alah, terimalah. Ayam saya masih banyak. Terima kasih, Pak. Permisi, Pak. Mengapa si Kumang diberikan? Biarlah. Yang berjuang itu kan masing anak-anak kita.
tahu apa yang kuangan-angan kau? Aku ingin menjadi peternak ayam. Kalau bisa juga kamu. Atau sapi. Mengapa kau tak tetap jadi opsi? Aku sudah capek. Aku ingin yang sedikit tenang. Lah, kamu. Tapi di sini kan cukup tenang. Memang. Kau rupanya hampir tak tidur dari malam ini. Pikiranku selalu gelisah saja. Mengapa? Dalam perjuangan aku tiada tidur di darat saja. Paling-paling hanya di bangku tadi. Ini tiba-tiba aku tidur di ranjang yang putih bersih. Ganjil dan saudara. Seolah-olah kau tak pernah kenal dengan tempat tidur yang baik. Aku kan ada yang makan. Kau tidak berubah. Sangka kau sudah kawin 9 tahun. Hampir 5 tahun. Waktu itu kau masih muda betul. Kau tahu apa pesan ayah? Lekas jadi insinyur, supaya jadi orang berpangkat. Dan jangan ikut-ikut politik. Tapi aku tidak pedulikan dia. Barangkali ada baiknya kalau aku tidak ikut dulu. Tapi kau kan melakukan kewajiban. Lagi pula, pengalaman apa yang tak mungkin diperoleh dengan perjuangan? Pengalaman. Dari gunung kota ini kulihat indah sekali. Kusangka dengan mudah aku dapat kembali ke kehidupan biasa. Apa sih itu? Kau tak akan kenal aku waktu itu. Dan gila-gila oleh dendam kesuma terhadap musuh yang jarang itu. Barangkali begitu tidak semua. Seperti ada yang mendorong. Maju terus. Tak diberi kesempatan berpikir. Melihat ke kiri kanan. Cuma berjuang. Bertempur. Membunuh. Ada apa ini? Ya, Itu sudah kejadian. Sebelum disadari sudah selesai. Itulah rukun. masih sayang padaku. Aku segera datang kemari. Kepadamu. Tak ada tempat yang lain lagi. Iya. Sarapan dulu. Aku sudah berjanji akan berkata gubernur hari ini. Aku punya sobat baik dari Sevita. Dia akan memberi kau pekerjaan. Jadi student saja kembali. Saya kau. Tidak habis-habisnya jadi student. Sandarkan cita-citanya dari dulu jadi insinyur ya. Juga kau. Apa jadinya? Saban hari mengikori sarung kebaya. Kerja ini baik buat kita. Mengapa ayah saja yang memutuskan apa Iskandar bekerja atau tidak? Usul ayah itu baik, Bos. Aku setuju. Bagus. Kau takkan membiarkan Nurma jadi perawan tua. Sebentar lagi kita pergi. Mau ikut aku, Lin? Atau kau kuliah hari ini? Bisa aja. Gimana? Di apa-apa keberada. Nanti malam kita mau adakan pesta untuk Iskandar. Aku udah. Mengapa kau mau saja-saja? Katamu kau mau membuat peternakan. Lupakanlah. Itu cuma angan-angan orang itu. Kau sudah cukup lama meninggal. Iskandar. Ini dia. Terima kasih. Tidak apa-apa. Ini hanya satu kewajiban saja.
pemuda-pemuda yang kembali dari perjuangan ini harus kita bantu. Kalau tidak, mereka bisa tepat ke jalan yang salah. Oh, Iskandar bakal saudara penyemangku ya? Iya, begitulah. Ya, baiklah. Sampai ketemu. Jadi anak baru kembali dari perjuangan? Iya. Anak adalah saya. Bebas belum. Gimana Pak? Di Semarang. Pada perbolaan begitu. Tapi sudahlah. Kemerdekaan tidak didapat begitu saja. Katanya anak dalam perjuangan jadi letnan. Ya. Dan sebelum itu jadi mahasiswa sekolah teknik tinggi di Bandung. Ya. Baiklah, turut saya. Anak ditempatkan di bahagian pekerjaan. Ini saudara Iskandar. Saudara ini baru kembali dari perjuangan, bekas letnan dan mahasiswa. Saya mau tempatnya di sini. Tetapi mejanya... Saudara itu tidak tempat lain. Untuk sementara, sama-sama saudara itu. Baik. Selamat bekerja. Terima kasih. Saudara punya. Tahu tempat saja dengan saudara Nuri. Saudara Iskandar, silakan dulu. Aku dianggap apa ini? Mesti mengalah terus. Dipindahkan sekian ke lemari kayak botol bir saja. Dari lemari ke meja, dari meja ke lantai. Nanti barangkali itu di kamar kecil. Ada bekas pejuang. Jadi dia kira dia anak raja, mau bikin semua maunya saja. Apa kita juga bukan pejuang? Coba saudara kerjakan ini. Bagaimana pekerjaan saudara? Bagaimana? Saya tidak mengerti. Pekerjaan apa yang saudara bakal mengerti? Saya tidak tahu. Kan tidak tahu. Katanya bekas letnan, bekas mahasiswa. Mahasiswa apa? Mahasiswa sekolah desa. Biar bekas pejuang. Biar bakal mati tuan kepala. Biar setan sekalipun. Kalau kerjanya begini saja sudah. Ada apa ini? Dari beri kerja main tangan lagi.
saja. Dari sana. Dari mana? Pagi-pagi sudah main masak. Kau sendiri bagaimana? Baru saja bilang Iskandar sebentar, kau sudah pulang kabut. Kapan? Tadi pagi. Apa Iskandar sudah bilang? Oh, hati. Semalam. Aku belum kenal badannya. Nanti aku kenalkan dia. Kasih setengah kilo ya. Akhirnya, yang ditunggu dan dirindu datang juga. Bagaimana rupanya? Tinggi, semampai, gagah, atau perkasa? Dan tinggi juga. Biasa saja. Tapi gagah juga ada. Hei, ini nih. Betul, pasti. Nah, saya cobain. Borong kue kok begitu banyak? Apa semua buat Iskandar sayang? Oh iya, Tik. Aku hampir lupa. Nanti malam aku adakan pesta buat dia. Wah, namanya kembali. Pukul berapa? Tolong beritahukan pada kawan-kawan. Pukul berapa saja. Asal jangan lebih dari pukul 10. Sebab ada jam malam. Ini saya Rina. Berberapa jam malam? Kita tak usah pulang. Sampai pagi saja. Kita bikin malam panjang. Bikin double semuanya ya. Iya, Nur, sampai pagi saja. Itu kan hari Minggu. Aku punya banyak-banyak. Aku tidak keberatan. Aku tanya ayah dulu. Pahlawannya kenapa tidak dibawa? Ini hari dia mulai kerja. Rajin amat. Bagaimana ini? Ini mesti lebih cepat lagi. Mari. Kapan datang? Kemarin malam. Ini kenapa belum dipasang? Susah dapat orang, Tuan. Mana boleh jadi. Coba kan gimana? Pak. Bagaimana sekarang? Li, tolong pergi mengangkat balok. Datanglah ke rumah. Boleh cerita panjang lebar. Senang hati lihat kau kembali. Sekarang lain lagi. Aku perlu bicara dengan kau sekarang, Pak. Ada apa, Tuan? Aku tidak ada waktu. Datanglah nanti. Nanti aku perlu sekali, Pak. Baik, kita nanti ketemu. Aku perlu ke dalam kubus sebentar. Baik, Om. Mari. Coba kau lihat. Apa yang kau mau bilang? Aku perlu pekerjaan Bisa saja diusahakan. yang cocok dengan aku. Kau harus menyesuaikan diri dulu. Sebaiknya kau diam-diam dulu barang Boni. Tak sampai hatiku melihat tunanganku. Tak mudah seperti kukira semula. Apa yang kau susahkan? Kau kan tinggal di rumah orang tuanya. Karena itulah, aku sedekat mungkin mesti hidup berdua saja dengan normal. Aku khawatir, Pak. Niatku ada di antara orang-orang yang selalu membicarakan yang tidak-tidak. Bagi mereka tidak ada kesungguhan. Semuanya enteng. Kita lain, Pak. Kita selalu sungguh-sungguh. Dalam perjuangan, dalam bercita-cita. Kau lebih-lebihkan barangkali. Mereka kan baik padamu. Barangkali. Tapi antara mereka, aku seolah-olah dipilih orang asing. Bagaimana kau kira? Apakah membunuh dan dibunuh itu bukan sungguh-sungguh? Pak, kau masih ingat itu sungguh. Jeritan perempuan yang kutembak. Misi saja terdengar dalam kepalaku. Baru sekali itu kulihat dengan jelas. Orang-orang yang hendak kubunuh. Barangkali kau sangka aku membunuh cuma karena itu. Itu jangan kau ingat juga. Apa yang terjadi sudah terjadi. Kewajiban sekarang lain coraknya. Kau harus melihat ke depan. Putuskan segala yang Tidak jadi. apa, tidak. Aneh. Aku mulai sangsi. Apakah orang-orang yang kubunuh itu
benar-benar bersalah. Coba kalau mereka tidak bersalah. Bukan itu soalnya. Dalam revolusi semua bisa terjadi. Tapi pada suatu saat, kita harus bisa bilang, stop, habis perkara. Hah, kau enak ngomong. Karena kau telah lebih dulu menyesuaikan diri dari aku. Jadi kau gampang saja bilang stop. Bilang ini itu. Tapi aku, Pak. Bagaimana aku mesti bilang stop? Sebentar ini baru terasa pada tubuhku. Bagiku ini barulah permulaan dari segala-galanya. Ayahnya Norma telah memasukkan aku bekerja di kantor gubernur. Aku disuruh membuat start. Kerjanya aku tidak tahu. Barangkali menulis pun aku sudah tidak bisa. Jadi bagaimana? Aku berselisih dengan kepala bagian. Ia menghina. Ia pukul. Aku kembali bukan untuk dihina atau diejek-ejek. Mereka kira aku siapa? Pak, kamu mesti tolong aku. Kalau satu-satunya teman yang bisa menolong aku. Baik, saya tahu nanti sore keluar. Gunawan juga sudah makmur sekarang. Kenapa? Aku ingin ketemu dia. Lebih baik jangan. Mengapa tidak? Dia kan dulu bapakku. Apa yang tidak telah kulakukan untuknya? Pasangan dulu benar-benar. Makan semalam masih besar ya? Kau nanti malam saja dan saya. Halo. Halo. Ada apa? Ya. Halo. Saya mau ketemu Pak Gunawan. Ya, ya. Saya mengerti. Ya. Tidak bisa sekarang. Tuan harus sabar. Bagaimana? Hah? Jangan Tuan mencoba mengancam-ngancam saya. Tuan tahu siapa saya? Saya bisa bikin susah pada Tuan. Saya bisa kerahkan anak-anak saya untuk bikin pahit hidup Tuan. Mengerti? Iskandar. Apa kabar? Baik, Pak. Duduk. Mimi, dekat saja di kamar sebelah. Kebetulan sekali. Sudah lama aku cari kau. Cari saya. Hal penting. Apa kerjamu sekarang? Baru 1 hari kerja. Sudah dipecat. Tapi kapan ada janji? Apa kabar? Cuma pikirkan diri sendiri. Aku ada pekerjaan penting. Cocok sekali untuk kau. Kerja apa?
Kau tahu revolusi itu sebetulnya belum habis. Dan kita sebagai bekas pejuang harus tetap revolusioner. Itu dia. Kenapa kau diam? Aneh. Orang mengatakan Pak Gunawan sudah berubah. Tapi saya lihat masih seperti itu. Siapa yang bilang? Dafar. Sebetulnya ia iri hati melihat aku. Kau tahu, Sandra, aku selalu tegas dalam perjuangan. Tapi sudahlah. Tidak semua orang senang melihat kita. Betul tidak? Ya, itulah. Perjuangan di lapangan ekonomi ada lebih hebat lagi. Dari bertempur dengan senapan dan bayonet. Apa guna merdeka selagi periuk nasi kita masih tergantung kepada belas kasihan orang asing? Kita mesti merdeka juga di lapangan ekonomi. Kita mesti gasat semua penghalang. Kau lihat, baru saja aku bangunkan perusahaan ini. Sudah mau dibikin mampus oleh perusahaan-perusahaan asing yang merasa terancam kedudukan. Semua jalan mereka tempuh untuk menjatuhkan aku. Coba lihat. Sebuah perusahaan asing mau bikin aku panik. Cuma kasih tempo 3 hari untuk menyetor uang setengah. Karena apa? Cuma karena aku pakai uang mereka lebih dahulu sebagai modal info. Nah, sudahlah. Kau toh tidak akan mengerti seluk-beluk perdagangan. Jadi, begini, kau pergi ke direktur perusahaan aku. Kau bilang, jika ia ingin tetap sehat, ia harus lekas merubah segala maksudnya. Dan kau bilang, kau sebagai bekas pejuang yang telah berjasa, berkepentingan dengan langsung perusahaan. kalau dia tidak peduli, Kau tentu paham apa yang kau harus lakukan. Anak-anakmu banyak berkeliaran di sini. Puja, Udin, dan yang lain-lain. kalau ada kesulitan, Aku yang tanggung jawab. begitu. Cuma kau yang bisa lakukan pekerjaan yang semacam ini. Dan ini masih bagian dari perjuangan kita. Ya, tentu. Cocok sekali aku buat pekerjaan itu. Aku tidak bisa lebih hina lagi dari sekarang ini. Aku memang biasa jadi orang suruh. Iskandar bisa disuruh menculik, membunuh orang. Karena ia toh tidak berguna lagi. Aku pernah melakukan pembunuhan atas perintah Pak Gunawan. Sampai sekarang aku tidak tahu. Mereka bersalah atau tidak. Dan harta benda yang kita berslah Untuk perjuangan. Perlu apa itu kau bawa-bawa? untuk perjuangan, rampok, membunuh, menculik, semua berperjuangan. Kau kusuruh tidak dalam percuma. Rp1.000. Sungguh murah tarif di mana Pak Gunawan. Apa ini belum cukup murah? Belikan uang itu semua untuk izin berlian lain. Apa untuk orang semacam bapak ini aku berjuang selama ini? Bukan kau sendiri saja bekas pejuang. Memang bukan. Tapi sedikitnya aku tidak mencemarkan nama kawan-kawanku. Dan itu pengkhianat. Kalau mau jujur, jangan hidup di sini. Pergilah kembali ke hutan atau ke gunung. Pikirkanlah.
Mau atau tidak? Itu uang. Ini tahu tuh, saya mau pergi. Allah. Pokok. Berarti semacam pahlawan yang datang dari perjuangan, tak tahu kau jatuh celaka, kerutan masyarakat kita, pemuda yang semacam ini, dengarlah seruan terbunyi, kau pentingkan diri sendiri. Ada kopi. Sok, gimana ada kamu? Senang nggak? Hanya mau. Pukul aja kepalanya. Orang kaya-kayanya harus dibudel semua. Nih. Bapak saya nih. Dan sana kagak. Nona. Nona. Kopi dua. Apa? Lotre? Ini lotre nih. Nih. 1 bulan ini kerja aku beli lotre kerja. Gak pernah dapat. Gak mau. Saya coba tariknya nih Pak. Saya tahu kena. Mana yang tahu kan? Yang nomor ini nih Pak. Betul. Betul Pak, dulu saya jual yang dengan kena. Awas, jangan bohong. Awas. Buat apa kau beli yang gituan? Aku tahu tidak akan laku. Tapi kalau aku beli, ada saja yang aku tunggu. Seperti semua dalam sekejap bisa berubah. Kapan turun dari gunung? Kemarin malam. Kalau begitu pahit, belum tahu pahitnya itu apa. Baik, sudah makan. Kita makan aja di rumah. Kita bicara banyak. Nona. Nih, mau. Duduk dulu, Pak. Dari mana, Bu? Dari alun-alun. Bung belum lama di sini. Nunggu dia juga, baru datang. Dulu dia tentara. Saya datang kemarin. Ada yang dicari? Tidak, saya tidak cari siapa-siapa. Saya juga baru di sini. Baru belum setengah. Masih baru. Dulu saya di Sumedang. Punya laki. Mengapa datang di sini? Laki saya suka mukul, Bu.
Lah, itu bukan kamu. Ini bapak saya. Sama saja orang kau lihat. Oh, semua laki-laki sama saja. Yang dulu. Kamu dulu tentara? Ya, Saya juga punya saudara. Sekarang dia lagi di bagian kapten. ngawur saja. Ayo cepat dipikir. Tengah. Tapi ada juga gunanya, Pak. Cantik lagi. Kalau Pak Is ada kemauan, kau tinggal di sini. Ya begitulah. Semacam centeng. Pak Is kerja apa sekarang? Tidak ada. Barangkali aku tidak bisa lagi bekerja. Tidak ada orang yang mau mengerti aku. Dari pagi aku telah coba bekerja di kantor gubernur. Orang seperti kita ini sekarang dianggap sampah saja. Habis manis, cepat dibuang. Sekarang kerjaku sampai hari aku main biliar. Dan kalau sudah kelewat bosan, aku beli lotre. Baru 1 bulan. Sebulan lagi barangkali aku sudah jadi gila. Mengapa? Tidak bisa terus berkorban. Sekarang seperti kita orang berlebih. Lihat kawan lama seperti Gafar, Gunawan, pemimpin segala, semuanya kelihatannya tidak ada tujuan lagi selain bikin duit. Meskipun bagaimana, kita harus berusaha untuk kembali ke masyarakat, ikut membangun. Cara muka. Pak Iskandar baru kembali 1 malam, jadi bolehlah baik cita-cita. Kalau aku belum selesai itu lah. Bentar lagi. Bang, ada yang panggil. Oh, Pak, tunggu sebentar, Pak. Siapa sih? Ya, Pak Bang. Ya. Lagi apa deh? Lagi kesal. Ya main, ayo. Nih, awas, kartu. Saya kuduli semua nanti. Saya pergi.
belikan buat saya ya? Saya tidak punya uang. Masa? Barangkali Bung mau belikan buat saya ya? Saya tidak punya uang. Masa? Kalau ada yang tanya aku mau apa, aku sudah sedia. Kerja cuma mengurus rumah dan punya anak seperti ini. Nanti diberikan tempat tidur kecilnya ya. Enak punya rumah tangga sendiri. Nah, ada tamu di belakang. Apa dia juga ganggu Pak Is dengan angan-angannya? Aku tak mau itu. Buat apa dia gunting-gunting yang begituan? Dia tetap akan bisa beli. Rasa. Coba. Aku baru saja kalah main judi. Selamanya aku mengira aku bakal kaya. Semua kita mengira kita bakal ini, bakal itu. Punya angan-angan. Apa beda dengan Laila? Barangkali. Jawaban kali ya berniat baik.
ingin berumah tangga. Sudah itu datang laki-laki. Dia pergi dengan laki-laki. Jatuh. Tapi dia perempuan, Pak Is. Saya laki-laki. Mana bisa tahan begini? Jadi mau apa kita sebenarnya? Pimpin laki seperti dulu, Pak. Kita ajar nanti semua orang yang sombong-sombong ini. Sesuai betul dengan kemauan Gunawan. Gunawan? Gimana? Dia mau kasih aku duit untuk menghajar seorang direktur bangsa. Akur tuh, Pak. Apalagi? Kita bakal melawan siapa kau kira? Pemerintah. Buat apa kita berjuang dulu itu? Untuk menegakkan pemerintah. Memang. Aku juga bukan mau bantu Gunawan begitu saja. Satu kali tempo, dia mesti kita basmi, Pak. Tidak. Aku mau kembali seperti dulu. Punya kawan banyak. Rame-rame. Bertempur. Menggempur. Kita harus kembali menjadi manusia biasa. Seperti kabar dan Gunawan. Pak Is tidak tahu dari mana Gunawan dapat uang. Apa gunanya Pak Is bunuh orang dulu itu? Coba. Dari mana dia dapat itu uang? Katakan. Apa kabar tidak bilang apa-apa? Dari mana? Barangkali dia juga dapat masuk. Dia lebih tahu. Dari mana? Katakan. Datang lagi ke sini ya, Bung. Pak, kalau ada apa-apa saya di sini. Aku sendiri tak pernah dirayakan seperti Iskandar. Emangnya dia ada kelebihannya? Tentu saja. Apa? Dia pahlawan. Dia sudah berjuang untuk kita semua. Tapi kau? Janganlah marah-marah mentang-mentang punya kekasih. Tentu saja. Ngomong kemana pahlawan kita sekarang? Sudah jam berapa, Le? Jam 5. Balik. Sudah pukul 5 cukup hari ini. Baik, Kan. Apa hubungan kau dengan Gunawan, Pak? Tidak ada. Mengapa larang aku pergi padanya? Karena aku tak mau dia menyakiti hatimu. Betul, Iskandar. Semenjak ia memberi perintah kau membunuh orang-orang itu, aku tidak ada hubungan lagi dengan dia. Kau ingat aku menolak perintahnya. Dan kau waktu itu tidak senang padaku. Kenapa? Tidak ada gunanya dibicarakan. Aku hanya akan merusak hatimu. Aku kenal sifatmu, tidak ada gunanya itu. Perlu. Apa gunanya kau pusingkan Gunawan? Lebih baik kau ingat masa datang. Bantu aku di sini. Kau lihat itu. Itu baru beberapa gedung sekolah. Beratus-ratus lagi yang harus dibangun. Sekolah-sekolah, perumahan rakyat untuk masa datang. Aku bukan pusingkan dia. Tapi suara perempuan yang menjerit, yang menuduh aku pembunuh. Atau kau barangkali takut rahasiamu terbongkar? Baik. Kau minta sendiri. Pembunuhan itu sudah direncanakan oleh Gunawan. Kemudian aku tahu dengan segala bukti. Sesudah itu dia menyeberang ke kota dan membuka perusahaan di sana. Uang orang yang terbunuh itu ada padanya. Itu makanya aku tak mau berhubungan dengan dia. Cukup. Dan orang-orang yang telah kutembak bagaimana? Mereka adalah pengungsi yang datang dari Jakarta. Mereka membawa perhiasan karena mereka harus hidup dengan itu. Mereka bukan mata-mata nikah. Mereka tidak lebih bersalah dari engkau atau aku.
Puja, kirim keluar. Kau tahu apa yang dikatakan Gunawan? Kita harus revolusioner. Revolusi belum selesai. Kita harus berjuang. Apakah tidak ada undang-undang yang dapat menghukum orang begini? Undang-undang ada ya. Tapi masih banyak masalah yang lebih besar sekarang yang harus diselesaikan. Jadi orang tidak ada waktu. Aku sendiri yang akan melakukan itu. Kau tidak ada hak untuk menjatuhkan hukuman. Bukan kewajiban kita. Memang bukan kita, tapi aku. Aku yang pasti terlakukan begitu oleh Tuhan. Kau rasa pikiranku bisa sentosa selama Gunawan masih bebas berbuat kejahatan kayak kemarin? Kau jangan ikut masuk. Hanya aku yang tahu. Teman-temanku semua sudah mati. Kecuali aku. Kau ini sebetulnya bagaimana? Aku sungguh malu pada sahabat yang dikasih gubernur. Memang saya salah, Pak. Tapi itu tidak saya sengaja. Saya belum bisa bekerja karena pikiran saya belum tetap. Jika kau ingin maju, kau harus lebih tahu menyesuaikan diri. Barangkali kau anggap dirimu telah berjasa. Jadi, Kamu sudah banyak dibuat. Apa juga lagi yang membicarakan? Saya kan tahu. Hei, tamu-tamu kau biarkan saja terdapat. Kau kan mestinya jadi tuan rumah. Ayo. Tidak usah kau pikirkan. Kejadian di kantor itu kan cuma soal seperti itu. Masih banyak tempat kerja yang lain. Sebenarnya ada yang hendak dibicarakan. Hanya, kau sendiri dah. Mana Mas Yus? Mas tak dapat datang sekarang. Jadinya sampai pukul 10.
Mampu barangkali. Ah, biarlah. Asal dia jangan lupa. Susah bersuami inspektur Prisma, pura-pura. Kita belum berkenalan, Bu. Nama saya Alim, Iskandar. Saya terhubung di mana dulu? Pindah-pindah. Saya juga begitu. Paling lama dekat Cianjur. Daerah perlawanan yang paling kuat. Dan hanya musuh tidak bisa kasih masuk. Sekali kita masuk kota, 3 orang. Hei, apa saya tidak pernah ketemu Bung dulu? Di mana? Bung pernah di daerah Bandung Selatan, bukan? Ya, ini Iskandar, tunangan saya. Baru kembali dari sini. Ini Zureida. Sekarang. Bagus betul bajumu ya. Luar biasa. Lalu juga luar biasa. Mungkin coba cerita tentang perjuangan ini. Tidak ada yang mesti dicerita. Saudara saya baru saja pulang dari perjuangan. Saya sudah cerita apa belum? Kan main kan? Sekarang dia punya mobil. Hei, sini. Tak mau kau ketawain. Untukku. Nur, aku. Ayo Nur, mari kita dansa sebentar. Tunggu sebentar ya, Bu. Minta tumpahkan pahlawanku sebentar ya. Tidak berkeberatan. Mari, Bugis. Duduk antara 2 bidadari. Lihat anak. Sin, kita piknik minggu depan bagaimana? Kemana? Kemana saja asal berjalan. Ke Pengalengan? Ya bosen. Ada mobilnya? Oh iya, bukan punya mobil baru. Pinjam sajalah. John, mau bawa foto sisanya? Cukup. Kenapa kau diam saja, Is? Tidak, aku sengaja tadi, Mbak. Sudah sih, tidak kelihatan lagi. Amin, pulang sajalah. Allah, malah air saja. Salah, mari kita menanya. Rasa salah saya nih. Ya, Bapak. Naik gunung ke turun gunung hingga PT Kelapa Muda. Biar pulang mama mau bunuh asal dapat tunangan muda. Riang-riang pohon durian, anggur manis rasa durian. Tidur mimpilah hampir siang, bangun menangis ingat janjian. Sibuk-sibuk angin utara, tarik raya dalam perang. Jangan tertipu angkat mata, lihat nona sudah jauh. Lepas kuda di sana rasa, lepas dengan tali rantainya. Lepas tuan tidak mengapa, 2, 3 ada gantinya. Laju-laju pulau, laju-laju sekali. Surabaya biar lupa kain dan baju, asal jangan kepada saya. Dari kemah gedung langsung tinggal mandi air lembeng. Menyesal apa tidak beruntung hidup di dunia dengan ramaian.
Dali? Ya, Sudah berapa lama yang kulihat tak ada? dari pagi kau kehilangan Iskandar saja. Bisa kau barangkali? Oh, Bu Iskandar. Ujang ada? Belum kembali. Silakan masuk. Silakan duduk. Bung Is tadi siang tidak jadi dahar di sini. Saya sudah sedia. Maaf. Sekarang saja ya. Tidak usah, terima kasih. Air mata berlinang Kemana pula akan perginya? Itulah, aku mau cari. Kemana mau kau cari? Dia bukan anak kecil lagi. Dia dalam kesusahan, Ayah. Saya berasa dia memerlukan bantuan kita. Sebentar lagi sudah jam malam. Melakukan yang tidak-tidak namanya itu. Mengapa yang tidak-tidak? Dari tadi dia bisa saja kelihatannya. Ya karena tidak pulang sendiri. Ya repot-repot begini kan dilihat orang saja di ketawanya. Ayolah, Lin. Tinggalkanlah kawan cantik muda sebentar. Pergilah pinjam jeep. Kemana mau kau cari? Rumah kawannya, Gafar. Saya tahu alamatnya. Ayolah. Bung mau belikan ini buat saya ya? Bagus. Sudah lama kau simpan ini? Sudah. Sejak lakiku meninggalkan aku. Laki-laki curang. Ah, laki-laki. Kalau sudah pergi, siapa yang tahu dia bakal kembali?
Kau tidak benci padanya? Buat apa benci? Nanti juga tentu ada yang mau belikan. Dan semua dari baik. Enak punya rumah. Kalau ada laki, apa lagi? Kan ada yang diurus. Iya, betul nih. Kau saja pergi ya, kamu tidur. Selamat malam. Oh, selamat sendiri. Ya, ada apa? Saudara saya. Nama sana. Oh. Ini tunangannya Iskandar, istri saya. Apa kabar? Mari silakan duduk. Kami mau tanyakan apa itu anda di sini? Kami tidak ada. Kemana dia? Dia pergi dari rumah tak meninggalkan pesan. Apa ada kawannya yang lain? Dia pernah bicara tentang Puja? Barangkali dia di sana. Saya ketemu dia tadi. Di tempat Puja. Ya. Tapi lebih baik saudara jangan berbicara. Tidak baik untuk anak-anak gadis. Biarlah. Ini nggak alamatnya? Nanti dia akan pulang juga. Biarlah dia. Barangkali ada salah. Ini alamatnya. Lebih baik jangan. Terima kasih. Kami permisi dulu. Tidak apa-apa. Aku khawatir tentang Iskandar. Anak itu bisa berbuat yang mungkin menghancurkan masa depan. Apa itu? Teman seperjuangan di sini. Pada dasarnya seorang anak yang baik, jujur dan berani. Bagaimana polisi dapat berubah? Aku gembira. Aku ada kau. Kenangan hangat, memupuk-mupuk mimpi. Tambah lama, tambah payah. Keren betul. Mau kemana nih, Pak? Anak-anak. Baik. Kemana, Pak? Gunawan. Jadi Pak setuju juga? Kau ikut. Kita bertindak, berbuat, beraksi seperti dulu. Itu yang kita perlukan. Itu ada belnya. Ada apa? Oh, Iskandar. Duduk. Sudah kalian pikirkan? Lama juga berpikir. Iskandar, aku tidak percaya jiwa revolusionermu sudah lenyap sama sekali.
Barangkali pagi tadi itu aku kurang jelas menerangkan duduknya PKI. Memang tidak mudah bagi kalian yang baru kembali dari gunung memahamkan seluk-beluknya perjuangan di lapangan ekonomi. Memindahkan ekonomi kolonial kepada ekonomi nasional secara revolusioner. Tetapi, sudahlah. Lambat laun kau akan mengetahui juga. Soalnya begini, mudah saja. Besok, Mana harta benda mereka yang telah kau suruh dulu? harta apa? Yang kau bawa ke kota dan kau jadikan modal perusahaan. Apa kau mimpi? Harta benda keluarga yang kau bunuh punah. Aku yang bunuh? Hah, kau bicara tidak keluar. Segala perbuatanku bisa kupertanggungjawabkan. Apa yang telah terjadi sudah ada tertulis. Aku tidak ada membunuh orang. Memang aku yang mengerjakan. Tapi kau yang memerintahkan. Kau yang mau bertanggung jawab. Ingat, Ingat, ini satu rahasia. Kerjakan sendiri. Apa pasti mereka bersalah? Perkaranya belum diperiksa. Tidak perlu. Penghalang-penghalang kemerdekaan ini harus dibasmi. Obat tidak ada, makanan tidak ada. Di mana aku mesti cari? Uang perlu untuk perjuangan. Harta mereka akan disita. ada perempuan dan anak-anak, Pak. Jangan satu juga yang hilang. Hukuman terhadap pengkhianat harus 76. Pak, dapatkan saja. Ya. Mari. Aku tidak bersedia. Aku yang perintahkan. Aku tanggung jawab. Tanggung jawab. Itulah yang kuminta. Apa yang kau salah-salahkan aku? Kau yang membunuh. Kau yang membunuh. Ayo! Selamat malam. Perlu apa? Maaf, kami mencari seorang yang bernama Iskandar. Oh, Bung Iskandar. Tadi ada dia di sini. Oh, saya kenal Nona. Sekarang dia di mana? Sudah keluar? Akan dia kembali? Kalau laki-laki keluar, siapa yang tahu dia bakal kembali? Apa saya boleh pilih? Silakan. Ayo, kita pulang. Biarlah kita tunggu. Enak di sini. Barangkali dia sudah pulang.
aja duduk. Mengapa Pak ST Bagrian? Sekarang apa untungnya? Kita akan berkenalan dengan polisi. Lah, jeep siapa itu tadi? Itu tadi jeep siapa? Aku tidak mau terbawa. Lebih baik Pak S pergi saja. Pengecut, bicaramu banyak. Bapak begini, bapak begitu. Kita dipimpin segala. Tidak untuk bunuh Gunawan. Dia masih berguna bagi kita. Dan masih banyak lain orang lagi. Lah, itu tadi jeep siapa? Ini saja terjadi tiap hari. Gunting-gunting. Habis diriku. Tempel-tempeli. Apa gunanya kau rusakkan surat dengan perempuan ini? Aku centengnya. Aku berhak bertindak segala. Orang semacam kau ini pun harus dibasmi juga. Bisa sekali tidak, Bang. Bu, tadi ada nona cantik kali. Pakai gaun, pakai kalung, manis. Barangkali itu Nananbong ya. Saya suruh dia duduk. Saya mau seperti dia. Menjadi kesayangan orang seperti Bu. Angsa masuk di kuali, minta nona dansa 4 kali. Sorak ke kiri, sorak ke kanan, la 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 la. Sorak ke kiri, sorak ke kanan, la 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 la. Panggang auto di atas api, mari tuan kita menari. Sorak ke kiri, sorak ke kanan, la 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 la. Sorak ke kiri, sorak ke kanan, la 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 la. Jangan nona duduk sendiri, mari menari jangan susah hati. Sorak ke kiri, sorak ke kanan, la 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 la. Tuan kita berdansa, asal tuan jangan main gila. Angsa berpesta-pesta, cari jodoh dan main sikap. Sorak ke kiri, sorak ke kanan,
Dari mana kau itu? Aku sudah senang. Kemana-mana kau kucari itu. Kau terlalu baik padaku. Aku tak tahu apa jasaku mendapat dari seperti kau. Jangan kau bilang begitu, Is. Kau... Andai kata ada terjadi apa-apa, aku tak tahu. Aku tak tahu apa yang harus ku perbuat. Tidak akan terjadi apa-apa. Aku tadi pergi keluar. Hawa di sini terlalu panas. Aku kalau keluar makanan. Mengapa aku tak kau bawa sesar? Nur, Ah, Yus. Nuraida ada di sini. Ada, Bu. Tunggu sebentar nanti saya lihat ya. Tidak usah. Tolong saya katakan saya tidak dapat tinggal. Karena terjadi pembunuhan. Ah, sayang sekali ya, Bu. Lain kali saja. Jam malam. Hei, Skandar, kau di sini. Mana kau? Mau ke rumah Gafar. Gafar juga ada di sini. Ya. Mari kita bicara dulu sebentar. Kawan-kawan, kau sudah keluar dari pasukan. Sudah bercerai. Duduk. Kau kerja sekarang? Bagaimana? Oh, ya sama Gafar. Hebat waktu itu ya. Kenapa kau keluar dari tentara? Kau yang paling berani. Oh ya, hampir jam malam. Nanti suruh keadaan. Banyak kerusuhan sekarang. Ada gerakan apa segala. Telepon tuh. Macam-macam lah, belum habis-habisnya berkelahi. Oh, sudah enak, jadi preman. Ya, ada. Telepon, Pak. Oh, ya. Oh, mau minta kopi? Sesan, coba mintakan kopi. Halo? Halo? Dari kantor besar polisi? Sebentar ya. Ya? Bagaimana? Apa? Apa yang terjadi? Ya? Ya? Baik. Baik. Ya. Sudah kulakukan.
Tolong aku, Pak. Aku mau kembali. Aku mau menjadi orang seperti kau. Bukan aku yang salah. Dia harus dihukum. Kau menjadi hakim sendiri. Sekarang kau membunuh lagi. Aku sudah katakan, lupakan yang sudah lampau. Siapa yang tidak kuat melawan kelampauan akan hancur. Kau tidak dapat melepaskan diri. Ini tanggungannya. Pak. Aku tidak bisa menolong. Kau juga seperti Puja. Semuanya sama dengan Gunawan. Kau berlagak kawan. Tapi aku kau khianati. Dulu kau lari. Aku yang jadi korban. Jangan kau pegang aku. Penipu. Semua berlagak kawan. Selama keadaan masih aman. Sedikit saja ada kesulitan. Semua berlepas diri. Penipu. Berkhianat. Tadi tunanganmu kemari. Norma. Gadis yang setia. Cuma kau yang. Aku mau kembali kepadamu. Cuma kepadamu. Norma. Jangan pergi, jangan. Jangan malam. Apa itu, Pak? Saya kenal dia. Dia seorang yang berani. Mari, angkat ke dalam.